Tuhan baik. Puji Tuhan, saya percaya kita semua imani bahwa kita boleh ada sebagaimana kita ada hingga sampai saat ini. Bukan karena kuat gagah hebat kita, bukan karena kemampuan kita, tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dan sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita memberikan penghormatan kepada Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih kemurahan Allah, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus yang memberkati, menguduskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama membaca pujian responsoria yang terambil dari Yohanes 8, ayat 30 hingga 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sama-sama, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan ini yang kami tahu, bahwa Tuhan peduli akan kehidupan kami. Dan Tuhan sangat mengasihi kami. Kami adalah orang yang penuh di dalam keberdosaan, yang selalu tidak taat kepada perintah dan titah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mohon Tuhan mengampuni, menguduskan, menyucikan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga di dalam ibadah ini, hati kami sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus, disucikan oleh Kristus. Dan kami bisa memuji, menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ampuni, kuduskan kami melalui perkataan, perbuatan, atau mungkin tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan hal-hal yang tidak selayaknya untuk kami lakukan, menyakiti hati sesama kami berbuat kekejian di hadapan Tuhan. Ampuni, kuduskan, sucikan kami ya Tuhan, supaya ibadah kami ini juga boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala penyucian, pengampunan, pengudusan yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas segala pengampunan, penyucian yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita nyatakan kuasanya tak tertandingi oleh apapun juga. Kita memuji Tuhan. Siapa kau bandingkan kelihatannya yang heran? Tak ada
firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mengangkat sebuah pujian. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita mengangkat pujian ini dari awal. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kepada pelayan firman, kami persilahkan. Shalom. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Ini pembacaan firman Tuhan yang melandasi ibadah kita.
Katakan ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka atau mati. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, bulan Agustus adalah bulan kita menyongsong hari kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia, dan juga bertepatan dengan tema kemerdekaan pada bulan ini. Mengapa saya katakan merdeka atau mati? Untuk apa juga kita membahas mengenai kemerdekaan? Untuk apa kita perlu belajar, diingatkan, dikuatkan kembali tentang apa pandangan Alkitab mengenai hal ini? Untuk apa? Ya, salah satunya juga agar kita juga dihidupkan oleh perkataan yang Tuhan Yesus sabdakan melalui Injil Yohanes yang baru saja kita baca. Merdeka atau mati. Atau bebas dan hidup. Nah, kenapa terdengar provokatif? Atau kalau saya bisa deklarasikan ini sebagai persuasif. Bebas dan hidup. Itulah yang Tuhan kita Yesus Kristus mau kita alami. Bebas dan hidup. Mari kita dalami bersama. Dari ayat perikop referensi yang melandasi firman Tuhan, pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mengenal dan mengetahui keberadaan kita sebagai manusia. Bahkan keberadaan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Keberadaan kita sebagai murid-muridnya. Di ayat 33 sampai 34 kita jelas melihat percakapan orang-orang Yahudi yang waktu itu memutuskan untuk mengiring Yesus. Tuhan Yesus katakan perkataan itu, dan mereka menanggapi, meresponi dengan, kami harus merdeka, kenapa? Dari apa kita harus merdeka? Tuhan Yesus nyatakan dengan jelas bahwa keberadaan kita adalah sebagai hamba dosa. Kita ada dalam perbudakan, dalam perhambaan, dalam belenggu ikatan dosa. Dan dengan itu juga Tuhan Yesus menyatakan kemahatauannya dan kasih-Nya, bahwa Dia tahu kebutuhan kita yang paling dalam. Keinginan kita yang termulia adalah merdeka, bebas dari semua belenggu ikatan, perbudakan, penjajahan dosa. Kuasa dosa yang bekerja dalam kedagingan kita. Merdeka atau mati. Mati kita pasti mengalami secara fisik. Namun Yesus menginginkan kita agar kita
tidak binasa, yaitu mati secara kekal selamanya. Dikarenakan upah dosa adalah maut, maka Yesus mengajak kita manusia, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, agar datang kepadanya. Berjalan bersamanya, hidup dalam kelimpahan kasih karunia, damai sejahtera, dan terang mulia kebenaran yang sejati, kebenaran yang absolut, yang sanggup membawa kita pulang sampai pada rumah Bapa. Yes, rumah Bapa yang telah Dia sediakan. Dia sediakan bagi kita yang terpanggil, setia, terpanggil, terpilih, dan setia mengiring Dia. Kemerdekaan yang sejati pastinya mengandung kebenaran yang absolut. Kalau kita bahas compare and contrast, membandingkan antara kebenaran absolut dan kebenaran relatif, itu panjang sekali kebenaran yang relatif. Setiap kita bisa memiliki kebenaran berdasarkan realita dan tergantung daripada kita, perasaan kita, pemikiran kita, pengalaman kehidupan kita, latar belakang, semua hal yang relatif itu. Bagi seorang anak kecil, kebenaran yang dia percayai berbeda dengan orang tua dengan situasi yang berbeda. Bahkan kalau berbicara skop lingkup yang lebih jauh, lebih luas, setiap agama di dunia ini merasa memiliki kebenaran yang mereka patut percayai dan mereka patut pegang, dan bahkan mereka patut perjuangkan dalam perjalanan hidup mereka. Namun Yesus satu-satunya, tidak ada selain Yesus yang menyatakan dirinya sebagai kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, kebenaran yang mutlak itu pasti yang menguasai atau yang melandasi atau yang dominan ada dalam kemerdekaan yang sejati. Sepanjang Injil Yohanes, Yesus mendeklarasikan atau menyatakan atau memproklamasikan dirinya sebagai roti yang hidup, terang dunia, pokok anggur yang benar, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, pintu, dan yang paling provokatif namun juga persuasif, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus Kristus. No one comes through to the Father except through me. No one comes to the Father except through me. Ini jikalau dalam pembahasan, perbincangan, atau bahkan perdebatan politik agama, ini sungguh pernyataan yang menjadi modal pembahasan yang panjang. Kita tidak terlalu akan bahas ini. Namun inilah pernyataan Tuhan Yesus bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah kebenaran. Dialah kebenaran yang absolut.
yang tidak ada lagi yang berani menyatakan diri dengan lantang. Pemimpin agama manapun atau pribadi manapun yang menyatakan bahwa dari kehidupan ini akan ada kehidupan yang selanjutnya, dan melalui aku kalian akan sampai kepada tempat itu, pada tujuan itu. Melalui aku, hanya melalui aku, tidak ada seorang pun yang bisa except through me, kata Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus, dialah kebenaran, kebenaran yang mutlak. Oleh sebab itu dia nyatakan kebenaran, jikalau kau mengetahui dan mengenal kebenaran, kebenaran yang absolut itu yang ada dalamku, kata Tuhan Yesus, maka kamu akan merdeka. Bukan merdeka dari bangsa yang menjajahmu. Pada saat itu Israel dijajah Romawi. Bukan kemerdekaan dari hal-hal yang duniawi, tapi kemerdekaan dari sesuatu yang membelenggu keberadaan manusia, realita yang nyata, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, bahwa kita adalah hamba dosa. Tanpa kebenaran yang ada di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi jalan kebenaran dan hidup kita, kita tidak akan bisa merdeka dari penjajahan dosa. Kita tidak akan bisa lepas, bebas untuk hidup di luar kuasa dosa. Ada satu cerita yang dibagikan oleh salah satu presiden Amerika dulu, Abraham Lincoln. Pada suatu waktu dia ada dalam pasar perbudakan, lalu dia melihat ada satu wanita yang sangat menderita sekali, sepertinya sudah lama sekali menjadi budak, sudah jadi hamba. Lalu singkat cerita, lelang berjalan. Setiap kali ada yang mau membeli wanita itu, Abraham Lincoln berikan harga lelang atau untuk membeli lebih tinggi. Setiap ada yang membeli dengan harga tertentu, dia beli lebih tinggi. Lalu pada akhirnya Abraham Lincoln mendapatkan wanita ini sebagai budaknya. Dia berhak. Lalu pada saat wanita ini dihadapkan kepada Abraham Lincoln, wanita ini katakan, kamu mau apakan saya? Apa yang kamu mau saya lakukan buat kamu? Abraham Lincoln katakan, kamu adalah milik saya. Sekarang kamu bebas. Kamu merdeka. Kamu bisa lepas dari perbudakan. Dia katakan, hah? Benar nih. Karena wanita ini sudah menjadi budak lama, terbelenggu oleh kuasa daripada tradisi budaya majikan-majikan yang menguasai dia dan memanfaatkan, mempergunakan dia sedemikian rupa. Dia tidak memiliki hak atas hidupnya. Dia tertegun, dia kaget, dan dia sedikit bingung. Maksudnya, saya bebas melakukan apa saja nih. Ya, kata Abraham Lincoln, kamu bebas melakukan apa saja. Saya bebas
berkata-kata apa saja, melakukan apa saja, memikirkan apa saja, berbuat apa saja, ya, kata Abraham Lincoln, kamu bebas. Lalu sebagai penutupnya dia katakan, ya udah kalau begitu saya ikut kamu saja deh. Cerita ini menggambarkan bagaimana kita sebagai pengikut Kristus Yesus telah dibeli oleh pengorbanannya, darahnya yang mahal di kayu salib, oleh hidupnya yang adalah kebenaran yang absolut, yang membeli kita dari perbudakan dosa, dari perhambaan dosa, dari penjajahan, ikatan belenggu dosa. Kita mendapatkan kebebasan itu, kemerdekaan yang sejati. Kita bebas melakukan apa saja, kita merdeka untuk hidup sebagaimana yang kita mau. Dalam kaitannya yang kuat dengan kehidupan yang hakiki, perjuangan melawan kuasa dosa dan kedagingan kita, Yesus mengundang kita untuk di ayat 31 katakan, untuk tetap dalam firman-Nya. Hasilnya kita akan mengetahui serta mengenal kebenaran dan mengalami kemerdekaan dari perhambaan dosa. Ya, benar-benar bebas merdeka, merdeka untuk hidup sebagai tadinya budak, tadinya dibelenggu, kita bebas dari belenggu dosa. Kita tidak perlu mengikuti keinginan daripada dosa yang menguasai kedagingan kita. Tentu saja langkah selanjutnya, aplikasi praktisnya atau kata bahasa sederhananya the application, kita tidak bisa semena-mena. Bagaikan bangsa negara kita Indonesia setelah merdeka, kita terpanggil untuk mengisi kemerdekaan itu. Bapak-bapak pendiri bangsa kita katakan, kita perlu mengisi kemerdekaan kita. Bahasa Inggrisnya saya suka kalau mengisi, redeem. Redeem itu berarti menebus. Kita punya waktu yang biasanya kita isi dalam kehidupan dosa pada saat kita sudah merdeka dari kuasa dosa itu, dari belenggu penjajahan si jahat melalui kedagingan kita yang dikuasai dosa. Sudah bebas, lepas, merdeka. Kita mau hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan. Kita mau mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang Tuhan mau. Seperti apa? Rasul Paulus nasihatkan dan mengarahkan dan memberikan prinsip yang luar biasa saat dia menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bisa buka di Galatia 5 ayat ke-13, dia katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dan kita nyatakan kita telah merdeka dalam Kristus Yesus. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sekali lagi, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kalau saya di sekolah, terbiasa untuk berkata-kata tidak menggunakan kata jangan, meskipun sesekali masih perlu, tapi lebih dominannya kita diarahkan dan dibiasakan
Bahkan sebelum saya bekerja di tempat sekolah yang sekarang saya bekerja dan melayani, saya sudah terbiasa untuk menggunakan kata yang positif. Saya sering bagikan itu. Tapi Rasul Paulus ini untuk menegaskan, jangan kamu mempergunakan. Tapi kalau kita balik, kita gunakan kata yang bersifat lebih positif. Mari kita isi waktu kita, kemerdekaan kita, bukan dengan kehidupan bolak-balik dalam dosa, namun dalam kehidupan penuh kasih dan melayani seorang akan yang lain. Saling melayani dalam kasih. Baik, kita yang sudah merdeka dan kita yang mengisi kemerdekaan kita sebagai kesempatan hidup dalam kasih. Kuncinya satu, tetap dalam firman-Nya. Dia katakan, jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang absolut, yang kita ketahui, kita kenali, kita alami dalam pembacaan firman Tuhan di Alkitab. Kita mengenal Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, yang bagaikan mantan presiden Amerika Serikat itu ceritanya, membeli kita dari pasar perbudakan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sederhana saja, tetap dalam firman-Nya, dia katakan. Tentu saja, secara teknis, dua hal saya mau bagikan. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Itu biasa dan sering kita dengar dan terbiasa sudah kita lakukan. Jadi saya mau ajak lebih dalam lagi sekarang, karena kebenaran itu diwahyukan, karena Tuhan mewahyukan, rindu mewahyukan dirinya lebih lagi dalam kehidupan kita, sehingga kita mengenal dia, sehingga kita mempercayai hidup kita dalam dia. Karena dia adalah kebenaran yang absolut, supaya kita menggantungkan pengharapan kita bukan kepada kebenaran-kebenaran yang relatif, bukan kepada kenyataan realita, kebenaran yang tidak absolut, yang kekal. Tapi kita menggantungkan pengharapan kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita biasakan bukan saja membaca, merenungkan, melakukan firman. Kurang lebih sama sebenarnya, tapi mari kita terbiasa untuk menuliskan, membaca, memperkatakan, dan melakukan serta menghidupi firman. Ada cerita di Perjanjian Lama, bukan cerita sebenarnya, hukum yang dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu, jikalau engkau memiliki raja. Pada saat itu bangsa Israel belum mempunyai raja. Kitab Ulangan pasal 17 ada hukum tentang raja. Jikalau raja itu nantinya duduk di tahtanya, raja kalian itu perlu mengkopi atau menyalin, menuliskan hukum-hukum Taurat, firman Tuhan yang dipegang oleh orang-orang Lewi. Jadi luar biasa, raja yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel pada saat itu, mereka diharuskan bukan saja membaca dan merenungkan dan melakukannya, tapi mereka harus menuliskannya dan juga membawa kemanapun tulisan tersebut. Waktu itu bukan bentuk buku, pastinya dalam bentuk scroll, ya, gulungan kitab.
Apa fungsinya? Kalau dalam dunia pendidikan jelas, kalau kita menuliskan apa yang kita baca atau menuliskan apa yang kita mau perkatakan atau bagikan atau yang mau kita pelajari, pada saat kita menuliskan, ingatan kita akan lebih kuat. Bukan saja tertulis di atas kertas atau gulungan kitab pada saat itu, tapi itu juga tertulis di hati kita, di pikiran kita. Jadi pada saat kita terbiasa untuk menuliskan firman Tuhan, Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan, janji-janji Tuhan, bahkan prinsip-prinsip yang Dia bagikan untuk kita lakukan, itu penuh kuasanya. Itu yang akan menjaga kita tetap hidup dalam kelimpahan kasih, karena kita tetap dalam firman-Nya, tetap hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia janjikan kita hidup kelimpahan di dalam Dia. Hidup yang penuh kebebasan, kemerdekaan yang sejati untuk melakukan kehendak Dia. Karena kita sudah bebas, merdeka dari belenggu perbudakan dosa. Mari kita tetap bergantung padanya melalui firman-Nya yang adalah kebenaran hidup yang absolut. Dan setiap hari perjalanan iman kita mengalami sedianya kemerdekaan yang sejati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biar kiranya kebenaran-Mu yang mutlak, Engkau sendiri Yesus, Roh-Mu yang kudus, memberkati setiap kami. Pada saat kami mendengar, bila kami dihidupkan, dibangkitkan, dan kami dimerdekakan dari setiap belenggu yang mungkin masih mengikat kami. Biar itu terlepas, karena Kau berkuasa, Tuhan. Kau telah lakukan itu di atas kayu salib untuk memerdekakan kami dan mengaruniakan kami kemerdekaan yang sejati. Bukan untuk kami hidup buat keinginan kami, tapi biarlah kami hidup untuk melakukan keinginan-Mu, Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menaikkan setiap syafaat kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa jika ada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh disampaikan melalui nomor rekening GKI Gading Serpong. Dan saatnya kita akan menaikkan syafaat kita. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian. Kau Bapakku yang
Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sehati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami saat ini datang dan bersyukur kepada Engkau untuk setiap anugerah yang Tuhan boleh memberikannya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga pada hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mengadakan ibadah secara virtual, khususnya untuk jemaat GKI Gading Serpong dan Pos PI Citra Raya. Tuhan boleh berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh menikmati dan karya-Mu melalui ibadah kami pada hari ini. Ya Bapak, setiap puji-pujian yang telah kami naikkan kepada Engkau, kiranya Tuhan Engkaulah yang mau memberkati, menolong akan jemaat-Mu yang boleh menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Dan juga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan melalui firman kebenaran-Mu. Kiranya firman kebenaran-Mu yang kami boleh dengarkan, boleh menjadi pedoman bagi kami, untuk kami boleh menjalani akan kehidupan kami ini. Jangan penuh takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami datang dan mau berdoa kepada Engkau untuk pelayanan kami di GKI Gading Serpong ini. Tuhan berkatilah akan setiap majelis dan juga para pengurus, agar Tuhan boleh memberkati akan mereka, berikan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar setiap pelayanan yang ada di Jemaat GKI Gading Serpong ini boleh dapat dijalankan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Asyong yang adalah gembala Jemaat kami di GKI Gading Serpong ini, Tuhan berkatilah akan hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu terus melayani akan kami sebagai jemaat-Mu, agar biarlah kami boleh dituntun untuk semakin hari mengenali Engkau lebih dan lebih lagi, agar biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk istri, anak-anak, dan keluarga Bapak Asyong. Tuhan berkatilah akan mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Berkatilah akan rumah tangganya, dan biarlah melalui kehidupan keluarga Bapak Asyong ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami datang dan berdoa kepada Engkau untuk seluruh program kerja yang ada di GKI Gading Serpong ini. Tuhan berkati, khususnya untuk beberapa program yang akan kami kerjakan ke depan ini, baik untuk pentabisan pendeta yang sempat tertunda oleh karena pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu kami berdoa agar Tuhan boleh berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa melaksanakan akan kegiatan pentabisan pendeta ini, agar biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Begitu pula dengan kegiatan persidangan daerah yang akan berlangsung pada bulan Oktober. Tuhan berkatilah akan setiap panitia yang ada, agar boleh bekerja sama untuk mensukseskan akan kegiatan persidangan daerah ini ya Bapak. Dan juga untuk pelayanan mingguan dan pelayanan yang lainnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami datang dan berdoa kepada Engkau ya Tuhan untuk seluruh jemaat GKI Gading Serpong dan juga Pos PI Citra Raya. Tuhan berkatilah akan jemaat-Mu ini, Engkau yang senantiasa memberkati akan setiap pekerjaannya, memberkati akan studinya, dan juga yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan Engkau yang menyediakanlah pekerjaan yang sesuai dan yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga untuk jemaat-Mu yang untuk pasangan hidupnya, Tuhan Engkau yang senantiasa menyediakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga datang dan berdoa kepada Engkau ya Bapa untuk kesehatan jemaat-Mu di
GKI Gading Serpong kami serahkan ke dalam tangan, agar Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati dan menolong. Sakit penyakit, mara bahaya dan malapetaka, dan bahkan COVID-19 yang saat ini dengan adanya varian Delta ini yang sangat ganas, Tuhan Engkau menjauhkan dan singkirkan semuanya itu daripada jemaat kami. Dan juga untuk keluarga-keluarga kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, dan masyarakat pada umumnya. Tuhan Engkau melepaskan dan jauhkanlah kami daripada COVID-19 ini. Tuhan tolonglah akan kami, agar kami boleh disiplin dengan menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bila kami boleh semakin disadari, kami boleh semakin hari belajar untuk menerapkan akan protokol kesehatan ini dengan ketat dan terus menjaga akan kesehatan kami ya Bapak. Dan kami mau belajar untuk berharap dan bersandar kepada Engkau. Ya Bapak, yang Maha Murah dan yang Maha Kasih, kami saat ini datang dan berdoa pula kepada Engkau untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang mau melepaskan akan kami daripada pandemi COVID-19 ini. Para pemimpin bangsa kami, Tuhan Engkau mau terus memberkati dan menolong akan mereka. Biarlah dengan adanya program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat hingga tingkat daerah, Tuhan Engkau lah yang mau memberkatilah akan mereka. Supaya dengan adanya program vaksinasi ini, kiranya masyarakat Indonesia boleh mendapatkan imunitas tubuh yang baik, agar kami boleh bersama-sama melawan COVID-19 ini, agar semakin hari dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini semakin terlihat, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tidak ada cara lain yang bisa kami lakukan ya Tuhan, selain kami berdoa dan berserah kepada Engkau, karena hanyalah kepada Engkau tempat kami meminta pertolongan, hanyalah kepada Engkau tempat kami berharap dan bersandar. Bila kiranya Tuhan Engkau boleh berbelas kasihan untuk melepaskan kami daripada musibah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan akan seluruh pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan terus memberkati dan melindungi. Saat ini juga kami mau berdoa kepada Engkau untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, agar melalui persembahan ini bisa bermanfaat untuk pelayanan di Jemaat GKI Gading Serpong dan Pos PI Citra Raya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang terus memberkati akan jemaat-Mu ini dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Inilah doa dan permohonan kami. Kami akan mengakhiri akan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita mengangkat pujian, Bila Engkau Tak Besertaku.
berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang menopang, menolong, memberkati kehidupan kita, hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih.